Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat siang mahasiswa-mahasiswi ibu sekalian. Hari ini kita kembali lagi berjumpa kembali pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan hari ini itu hari pertemuan ke-7 kita sebelum kita melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Dan untuk hari ini tidak ada yang presentasi, tidak ada tugas menugas. Ibu hanya mengulang kembali mata kuliah kita yang lalu, materi mata kuliah kita yang lalu dengan judul Dasar dan Asas Pendidikan Islam. Jadi, dasar pendidikan Islam, mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, seperti yang Ibu paparkan pada PPT di belakang layar ibu tersebut. Jadi yang dimaksud dengan nilai ideal adalah asas-asas yang diterima bersifat mutlak atau sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya atau tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan fundamental adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran atau paham yang menyatakan dasar diyakini merupakan sebagai dasar-dasar atau asas-asas pondasi. Jadi anak-anak sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian, karena pandangan hidup teologi seorang muslim berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah, maka yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini terjadi karena dalam teologi umat Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat universal. Maksud dari universal itu ialah yang bersifat umum, begitu. Dan bersifat eternal atau abadi, kekal. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu bersifat kekal, bukan sementara. Sehingga diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi menurut ada pendapat para ahli, menurut Zakia Derajat, landasan pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan melalui ijtihad al-maslahah, al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian masih bertanya-tanya atau sebagian ada yang belum tahu apa itu ijtihad. Jadi ijtihad itu ialah merupakan hasil maksud ibu tadi apa itu maslahah al-mursalah. Jadi al-maslahah al-mursalah itu merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengimplementasikan supaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan. Nah, yang pertama ibu akan membahas pengertian atau apa sih itu sebenarnya pengertian dari Al-Quran. Apa itu pengertian Al-Quran secara terperinci? Mengapa Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam? Jadi akan ibu bahas kembali sedikit saja. Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Quran merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat umum. Al-Quran juga memiliki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran dengan berpegang kepada
nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada penciptanya. Dari sini Ibu bisa paparkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, Al-Quran memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya imperatif, motivatif, dan persuasif dinamis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Dengan upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua itu, selain Al-Quran ada juga Al-Sunnah atau Al-Hadis sebagai dasar pertama pendidikan Islam. Jadi kata hadis itu berasal dari kata al-hadis itu secara etimologi berarti komunikasi, berita, percakapan baik dalam konteks agama atau duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Jadi kedudukan al-hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam itu sangat penting sekali, karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Quran, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan umat Islam. Banyak al-hadis Nabi yang memiliki relevansi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Selain kan judul materi kita sebelum itu ada dasar dan asas pendidikan Islam. Ibu tadi sudah menjelaskan sedikit poin-poin apa saja dasar pendidikan Islam. Sekarang Ibu akan menjelaskan asas pendidikan Islam. Jadi asas pendidikan Islam itu adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, antara kehidupan jasmani dan rohani, atau antara kehidupan material atau mental spiritual. Dalam KBBI, kata asas ini bermakna suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tuntunan berpikir atau berpendapat. Disebutkan pula terdapat kosakata prinsip semakna dengan kata asas. Jadi dapat dikatakan bahwa asas sama dengan prinsip. Dengan demikian yang dimaksud dengan asas dengan asas pendidikan Islam adalah prinsip pendidikan Islam, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Jadi di sini Ibu memaparkan sedikit asas-asas pokok pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani ini yang kini menjadi semboyan Depdikbud. Pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1992, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan tepat pada tanggal 3 Juli 1922. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem among dari perguruan itu, yakni ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu ing Graso Sung Tuludo, ing Madio Mangun Kurso, dan yang terakhir Tutwuri Handayani. Ing Graso Sung Tuludo itu seperti apa, Bu? Gitu kan. Jadi ing Graso Sung Tuludo itu artinya jika di depan guru menjadi contoh. Jika di depan guru itu menjadi contoh untuk peserta didiknya. Kalau ing Madio Mangun Kurso itu jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat, motivasi. Jadi jika guru atau seorang pendidik berada di tengah-tengah pendidik, dia dapat
membangkitkan semangat motivasi peserta didik itu untuk menuntut ilmu. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Jika di belakang, guru itu sebagai pengikut. Maksudnya di sini guru sebagai pengikut, guru itu mengikuti kemana muridnya melangkah. Jadi jika muridnya melangkah ke jalan yang salah, guru berhak menegurnya dan memberikan jalan yang baik. Dan jika muridnya atau siswanya melangkah dengan jalan yang benar, guru hanya menopangnya saja dari belakang. Yang kedua itu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, adalah, maksudnya itu asas adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Dan ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Pas sekali dengan asas belajar sepanjang hayat ini. Karena asas belajar sepanjang hayat ini, pendidikan itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa melihat usia. Jadi yang ketiga itu asas kemandirian belajar. Apa sih, Bu? Gitu. Asas kemandirian belajar itu, jadi asas kemandirian dalam belajar ialah perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mendapatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran yang lain, guru juga mendapat informasi, organisasi, dan sebagainya. Jadi, asas kemandirian dalam belajar itu dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan siswa itu sendiri, pilihan dia sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran tersebut. Seperti juga itu minat dan bakat dia seperti apa dan di mana dia mampu. Dan Ibu tambahkan sedikit juga bahwa pendidikan harus mencakup banyak perbedaan dasar dan asas aspek. Yang pertama itu, pendidikan harus adanya kewajiban belajar dan mengajar atau universal. Yang kedua, mengedepankan bakat dan minat dalam peserta didik. Yang ketiga, pendidikan integralitas dan seimbang. Yang keempat, pendidikan juga itu harus sesuai. Yang kelima, pendidikan itu harus berbasis pada riset dan rencana. Yang keenam, pendidikan juga harus rasional dan logistik. Dan yang terakhir, pendidikan juga harus berbasis kepada masyarakat. Baiklah, mengingat waktu kita sudah 5 menit lagi, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita UTS. Semoga nilai UTS kita baik dan mendapatkan nilai yang bagus dari dosen-dosen masing-masing ya. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar di bawah ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.